Jadi akhirnya minggu lalu saya menyampaikan tentang kesembuhan, ya, bahwa kesembuhan itu adalah bagian yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Amin. Jadi kesembuhan itu bukan nanti disembuhkan, haleluya, tetapi kesembuhan itu sudah dikerjakan. Artinya saudara dan saya adalah orang yang sembuh. Bukan berarti nggak bisa sakit, bukan. Itu lain ceritanya. Ini dasar awal dulu bahwa kita itu sudah disembuhkan jauh sebelum kita sakit. Jadi ketika kita sakit, pikiran kita apa? Hati kita berkata apa? Tuhan tolong saya sakit, kan nggak gitu kan? Kan? Pikiran dan hati kita kan berkata, penyakit itu bukan bagian daripada berkat Tuhan kepadaku. Amin. Nah, dari situlah kita mulai bangkit dan berkata dan bertindak. Buat gak sembuh, kalau kita ke paranormal nggak sembuh, ya sudah ke para apa lagi? Para ya kan? Akhirnya parah. Tetapi kalau kita memiliki pegangan yang kuat, kita memiliki kebenaran yang kuat, bahwa aku ini orang sembuh, aku ini orang sehat, aku ini diciptakan di dalam Kristus, utuh, sehat, tidak kurang suatu apapun yang baik. Percaya, katakan amin. Maka dia tidak akan lari kemana-mana. Dia akan bukan menunggu, tetapi dia akan mendengar tuntunan Roh Kudus atas dia. Bagaimana supaya apa yang dialami, kelemahan yang dialami itu dia boleh keluar dari sana. Percaya, katakan amin. Dia tidak diombang-ambingkan oleh berita-berita. Di Manggar mungkin, jadi udah bingung dia. Dia mau ke sana, laut nggak bisa di sana. Bingung dia mau kemana, tapi akhirnya dia tidak mendapat jawaban apapun. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kebenaran Kristus. Tetapi pada pagi hari ini, lalu saya sudah sampaikan bagaimana kebenaran tentang kesehatan saudara, kesembuhan saudara. Saya katakan amin. Hari ini istri saya Bu Lisa sudah lagi di rumah, lemes. Tapi saya lihat dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia santai aja. Walaupun memang untanya sudah sampai kuning itu loh, pagi itu. Apa? Aja katanya. Cuma memang aku lemes, nggak bisa berdiri lama-lama katanya. Udah kamu aja sendiri sana, aku biar di rumah istirahat. Yang penting adalah dalam apapun situasi saudara dan saya, tenangan itu yang paling. Itu yang paling. Hari ini saya akan mengambil tema yang sama dengan yang telah disampaikan di publikasi. Utuh atau penuh, katakan 1, 2, 3, utuh penuh. 1, 2, 3, utuh penuh. Karena lihat gelas ini penuh enggak? Penuh kan? Ya, penuh kan? Artinya tidak penuh itu tidak lengkap. Betul? Penuh itu lengkap, sempurna, sesuai dengan takarannya. Gitu. Kita baca di dalam Yohanes 5. Coba ganti dengan Alkitab. Yohanes 5 ayat 1. Kita langsung di Yohanes 5 itu berkata begini. Yohanes 5 ayat pertama. Kita bersabar, sama-sama kita mengikuti baik yang ada di online pun yang ada di offline. Ini dia. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya 8. Sampai ke 8. 1, 2, 3. Sesudah itu
ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke ayat 2. Stop dulu. Nanti sambil membaca, saya akan berhenti di kata-kata yang saya ingin saudara highlight. Perhatikan baik-baik. Kita baca ayat yang kedua. 1, 2, 3. Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Bethesda. Ada 5 serambinya. Perhatikan, stop di sini. Perhatikan kata Bethesda. Dalam bahasa Ibrani ada Bethesda. Kolam Bethesda, ya. Sebuah kolam dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Katakan 1, 2, 3 Bethesda. Arti dari Bethesda adalah bed adalah rumah. Bethesda itu adalah tahan. Rumah tahan. Kita search sana disebut Bethesda, disebut rumah kemurahan atau rumah anugerah. Katakan 1, 2, 3 rumah kemurahan. Rumah anugerah. Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebutnya Bethesda atau rumah anugerah. Rumah kemurahan. Ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaringlah sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan di air kolam. Rupanya di kolam itu, kolam yang artinya rumah kemurahan itu, ada banyak orang sekitar situ berkumpul. Untuk apa? Untuk menantikan goncangan air kolam itu. Ayat selanjutnya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan di kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya sesudah digoncangkan air itu menjadi apa? Apapun juga. Oh, rupanya di sekitar kolam itu ada banyak sekali orang lumpuh, orang buta, orang timpang itu. Semua ada di kolam. Semua mungkin ada. Serambi-serambi itu. Menunggu kapan malaikat datang goncang air itu, langsung loncat yang pertama. Siapa loncat yang pertama? Apapun penyakitnya, pasti. Jadi ada sekelompok orang sakit dengan berbagai macam sakit penyakit, itu berkumpul menanti di tempat yang namanya anugerah. Mereka menanti anugerah, mereka menanti kemurahan. Dan kemurahan waktu itu dalam bentuk, dalam wujud malaikat datang menggoncangkan. Dan siapa paling pertama masuk, apapun penyakitnya akan sembuh. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Terus. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Yesus tahu orang ini memang sudah 38 tahun ada di situ sakit, bukan tidak bilang dia berapa lama di situ, tapi tidak 38 tahun dia mengalami sakit. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Nah, Yesus tahu dalam keadaan sakit itu, lumpuh itu, dia tahu kalau itu. Berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau Baik, katakan 1, 2, 3. Maukah engkau sembuh? Perhatikan pembahasan kita pada maukah engkau? Kalau dilihat apa yang saya bawa minggu lalu, tentu ini sedikit katanya sudah sembuh. Oh, Yesus sendiri ngajarin maukah engkau sembuh? Rasanya kok bertolak belakang dengan saya bilang kemarin kan? Saya bilang kamu sudah sembuh. Nah ini kok Selby kok melawan Yesus sih? Ups. Kali kemarin juga mati ya. Ini kayaknya harus taruh safety-nya karena kemarin minggu lalu Pak Selby bilang barusan bahkan di awal pembukaan tadi bahwa sudah sembuh. Kesembuhan itu sudah terjadi 2000 tahun lalu di salib. Hari ini menerima kesembuhan itu.
Kita adalah orang sehat, kita memiliki kesehatan ilahi. Tapi kenapa di sini Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Nanti kita akan bongkar rahasianya. Apakah seperti ini yang dimaksud oleh? Apakah ini berbeda? Nah, selanjutnya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, baru aja mau ke sana sudah ada orang lain duluan. Aku selalu kalah duluan sama yang lain. Makanya aku lama sekali tunggu di sini, tidak mendapat kemurahan. Kenapa? Karena orang lain lebih dulu mengalami kemurahan Tuhan daripada saya. Saya terbatas, saya nggak bisa mengalami kemurahan Tuhan. Orang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau melangkah ke situ aja udah duluan orang. Kan waktu itu kemurahan Tuhan bersyarat. Betul? Bersyarat nggak? Syaratnya apa? Siapa yang duluan? Ya kan? Jadi siapa yang hebat? Dialah yang berkati. Dialah yang mendapat kemurahan. Tetapi siapa yang lemah? Ya udah nasibmu lah. Siapa suruh jadi orang lemah? Ya kan? Soalnya kita beda. Kuat, kamu kan gak kuat. Ya, saya mau tolong, cuman saya gak bisa tolong. Ya begitu kan banyakan kita kan. Gitu? Dulu kan kita begitu. Melihat orang lain begitu, ya kita pasti bilang, ya bagaimana ya? Kenapa? Karena melihat syarat itu. Dan syarat itu pernah terjadi di Alkitab. Ayat selanjutnya, ayat 8 yang terakhir. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perhatikan baik-baik. Balik ke ayat 5. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaringlah ia di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ke slide 1. PPT saya. Oke. Di halaman yang ke-11. Stop. Dia Yohanes 6. Ketika Yesus Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya berbeda. Kalau di sini difokus kepada sakit jas. Padahal ketika Yesus lihat orang itu, persoalan sakit penyakit itu bukan masalah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Bahkan Yesus tidak menyentuh orang itu pun dia bisa sembuh. Paulus, Petrus hanya lewat orang itu saja kena bayangan itu bisa sembuh. Persoalan penyakit itu bukan persoalan, saudara. Kita saja yang menjadikan penyakit itu sebagai sesuatu yang horor. Kita mengalaminya. Padahal Alkitab mengajarkan kita sakit penyakit masalah. Bayangan ini ada orang sakit. Ada cahaya dari sana ini, bayangan saya akan kena orang sakit itu. Bayangan saya lewat, ini bayangan tuh. Maka orang itu akan sapu tangan orang sakit. Tangan Paulus dan orang itu menjadi, tanya di mana sih? Bisa nggak? Sebuah persoalan nggak bagi Yesus dan murid-muridnya? Enggak kan? Perak tidak. Bangkit dan susah nggak? Persoalan nggak penyakit itu orang lumpuh yang di Bait Allah terhadap Petrus? Ada. Tahu ada obat. Cuma obat itu susah nyarinya. Ya kita harus gali itu akar ini, akar itu, akar ini, akar ini, ya kan? Tahu itu, kamu bisa sembuh. Itu susah nggak itu? Susah. Betul? Itu hanya di kampungnya ini tuh. Sama kampungnya Iren itu, akar-akar itu ada. Mau ke sana aja udah tiket, pulang pergi aja udah luar biasa. Baru dari kampungnya dia masuk berkilo-kilo ke dalam hutan untuk dapatin. Susah nggak? Baru bawa sini, dimasak pakai air 2 liter, tinggal 1 gelas, baru minum. Susah nggak prosesnya? Akan biaya nggak?
Lebih susah mana? Lebih gampang mana? Lebih gampang mana? Pergi ambil akar-akar itu di kampungmu dan masak rebus? Atau hanya berkata dalam nama Yesus? Bagi orang yang mengendalikan akar-akar itu susah nggak tuh penyakit itu? Susah bukan? Ya kan? Tetapi bagi hanya orang yang berkata dengan kebenaran, susah nggak bagi dia? Nggak tuh. Sekarang apakah kita pada posisi? Apakah dia begitu horor dan sulit? Aduh Pak, Bapak nggak tahu kalau dia udah kambuh Pak, ngeri Pak. Mengangkat-ngangkat, membesar-besarkan sakit penyakit daripada kebenaran. Ini yang harus kita baliki pemikiran kita, hati dan situasi dan masalah, kelemahan dan sakit penyakit yang bisa saja kita alami. Percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Inilah pertobatan yang sesungguhnya, yaitu berubah apa? Pola pikir, berubah hati kita sesuai dengan hati yang baru yang telah dikaruniakan telah memberikan engkau hati yang baru. Saja kita harus berlatih bagaimana hidup gunakan melalui hati yang baru itu dan roh yang baru. Yang percaya katakan amin. Perhatikan baik-baik, di sini Indonesia dikatakan sembuh, tetapi di Inggris ini, di James Version kalau nggak salah, dikatakan apa? Whole. Whole. Katakan 1, 2, 3 whole. Whole itu artinya utuh, penuh, tidak kurang suatu apapun. Lalu ya, kalau di dalam, setelah saya cari satu kata padanan kata whole ini, yaitu kata damai, kata shalom. Kata shalom, Pak, page 18, paling terakhir. 18 enter. Nah ini, arti kata shalom, perhatikan baik. Arti kata shalom ini saya ambil dari Google aja biar kita bisa ya. Saya tidak temui, ambil dari masih di mana saudara valid dan digunakan oleh semua. Arti kata shalom. Shalom merupakan kata berasal dari bahasa Ibrani yang artinya apa? Ini tidak ada yang artinya apa? Tidak kurang, utuh, sempurna, lengkap. Amen. Tidak ada retak, tidak ada crack, mulus, sama seperti awalnya kan. Artinya shalom itu menyangkut dengan apa? Kesehatan saudara tuh tidak ada yang hilang. Kesehatan saudara dan itu lengkap. Saya katakan amin. Ini arti yang sangat. Jadi kembali lagi ke halaman 13 tadi. Yohanes 5. Out to be made whole. Dia bilang gini. Kita ini apa? Utuh. Tapi di bahasa Indonesia sebut diartikan menjadi maukah engkau slide selanjutnya. Dalam catatan kaki Alkitab terjemahan The Passion, TPT, The Passion Translation, kata apakah engkau ingin sembuh? Ternyata artinya apakah engkau yakin bahwa engkau sudah dibuat balik sebelumnya? Apakah engkau tahu bahwa engkau telah ini artinya. Balik lagi. Bahasa Indonesia agak sedikit beda. Dia bertanya karena dia berfokus kepada sakit. Yesus berfokus bukan kepada sakit, tetapi kepada identitas orang lumpuh itu. Jadi Yesus datang, coba perhatikan, satu-satunya yang
Kalau dilihat secara biasa, yang tidak ada effort. Kalau yang lain kan ada yang usaha dulu menjamah, ya kan? Ada yang usaha ini dulu, ada yang berusaha pakai iman dulu, percaya dulu baru sembuh. Makanya dibilang imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Satu-satunya kejadian yang hampir kita nggak lihat ada usaha dari orang itu adalah dalam kejadian ini. Kenapa? Karena Yesus bilang mau sembuh. Bilang, dia pikir kesembuhan itu berpusat di kolam itu. Tetapi Yesus bilang, kesembuhan itu bukan itu. Kesembuhan itu adalah ketika kita menyadari bahwa apakah kita sudah dibuat menjadi pribadi yang utuh oleh karena pengorbanan bagi kita hari ini, oleh karena pengorbanan Kristus di bagi mereka, bagi orang itu juga sama. Jika kita lihat terjemahan ini, apakah engkau yakin bahwa engkau telah dibuat? Pertanyaan itu ya. Tidak ada hubungannya sama sakit. Benar? Sebenarnya memang begitu. Coba slide selanjutnya. Catatan kaki, kopi catatan kaki ini dari Alkitab The Passion Translation. Catatan kakinya bunyi begini. Are you convinced that you are already made whole? Nah, ini sebenarnya perkataan Yesus yang menurut bahasa aslinya. Ya. Jadi kata sembuh itu whole. Dan itu bentuknya bukan bentuk akan datang, tetapi bentuk lampau. Artinya sudah terjadi. Kalau bentuk akan datang artinya, ya kalau bentuk akan datang maka bunyinya apakah engkau akan sembuh? Kan? Tetapi kalau bentuk lampau engkau sudah sembuh. Masalahnya apakah engkau menyadari bahwa engkau adalah orang sehat? Amin. Ketika engkau menyadari engkau orang sehat, maka bangkit dan berjalanlah. Ketika dia meyakini dan dia percaya bahwa dia adalah orang sehat dan dia mendengar suara Yesus yang berkata angkat tilam dan berjalannya, maka dia angkat dan berjalan. Yang percaya katakan amin. Dia juga tidak berfokus kepada kelemahannya, tetapi dia ketika mendengar suara itu dia berfokus kepada ternyata saya penuh, saya ini utuh, saya ini tidak kurang suatu apapun. Yang percaya katakan amin. Maka sakit hari itu pun jadi sembuh. Yesus tidak menyembuhkan dia, tetapi Yesus berkata, apakah engkau yakin, apakah engkau convinced that you are already made whole? Kata whole ini bukan hanya bicara tentang kesembuhan jasmani. Yang percaya katakan amin. Tadi sudah arti kata shalom. Ya, kita utuh, tidak kurang suatu apapun. Ya, bahkan dalam kesehatan, dalam kelengkapan, segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya untuk hidup saleh sudah diberikan kepada saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah memberikan kepada saudara sakit penyakit. Tidak pernah. Istri saya juga tidak diberikan sakit. Kita bisa sakit, yes. Tetapi kita tidak dikuasai oleh penyakit, kita tidak dikuasai oleh kelemahan saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara telah menyadari bahwa aku ini utuh, aku penuh dengan damai sejahtera, kebenaran dan sukacita, bahkan aku ini dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam aku. Amin. Dengan baik-baik. Kita slide selanjutnya bahasa Indonesianya. Arti bahasa Indonesia, saya cuma copy, taruh di Google Translate, langsung keluar. Kita dapat informasi sama. Kalau yang bisa bahasa Inggris mungkin. Nah, artinya gini, tahu apakah kamu yakin bahwa kamu sudah sembuh, sudah dibuat utuh? Kapan Yunani tentang kata utuh atau sembuh itu namanya genetai. Sebenarnya bukan bentuk masa depan. Atau apakah engkau ingin disembuhkan? Itu kan teacher ya. Yang akan. Bukan. Jadi ini genetai ini bukan bentuk lampau atau bukan bentuk present.
Yaitu, apakah engkau ingin disembuhkan? Tetapi bentuk kata daripada genetai adalah aorist middle infinitive, yang menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi, sudah dilakukan, sudah tercapai. Jadi kesembuhan dan kepenuhan whole, tidak kurang suatu apapun, saudara dan saya, itu sudah tercapai di kayu salib 2000 tahun yang saya katakan amin. Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu, apakah dia siap untuk meninggalkan bagaimana dia melihat dirinya. Jadi ini bukan persoalan sakit penyakit. Ini persoalan melihat diri, identitas diri saudara dan saya hari ini. Amin. Karena hari ini banyak orang percaya tidak menyadari siapa dia di dalam Kristus. Identitasnya dia tidak tahu karena memang tidak diajarin apa itu identitas sebagai orang benar. Yang kita diajarin adalah bagaimana cara mengejar fenomena-fenomena. Ya, oh di kolam Bethesda, saya dengar di Balikpapan ada kolam Bethesda. Ya kan? Ya. Tiba-tiba nanti di mana? Di Manado tuh. Ada di sana tuh, ada hamba Tuhan penyembuh juga. Nanti di Irian, jadi semua berbondong-bondong ke sana. Mereka tidak pernah diajarin menyadari karya Kristus yang sempurna 2000 tahun yang lalu kepada dirinya. Yang percaya katakan amin. Dan apa yang harus dia terima, warisan apa yang dia terima oleh karena penebusan Kristus itu. Oleh karena kematian dan kebangkitannya, kita menerima warisan. Warisan apa? Yaitu kesembuhan whole. Amin. Ini banyak orang gak tahu. Makanya mereka mengejar fenomena Bethesda. Mereka ada di rumah kemurahan. Mereka ada di dalam kemurahan Tuhan. Yes. Bahkan gereja mereka dikasih nama kemurahan. Ya. Mereka kasih nama kemurahan. Tetapi mereka sama seperti orang lumpuh. Menunggu kemurahan. Kapan Tuhan berkemurahan? Kapan waktunya Tuhan? Kapan kairosnya Tuhan? Saudara sedang berlaku atau berdiri di dalam posisi orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu juga dia sedang berdiri di Bethesda, rumah kemurahan. Dia ada di situ, dia menanti kemurahan Tuhan. Tapi tidak di pandangan Yesus, itu tidaklah sebuah hal yang tepat. Apalagi kita yang hidup setelah karya Kristus 2000 tahun yang lalu di kisah. Di mana di dalam saudara dan saya telah diberikan kemurahan. Percaya katakan amin. Dalamku ada kemurahan Bapa. Katakan 1, 2, 3. Dalamku ada kemurahan Bapa. 1, 2, 3. Dalamku. Katakan aku tidak kurang suatu apapun yang baik. 1, 2, 3. Aku tidak kurang suatu. Katakan aku utuh. Aku utuh. Aku sempurna. Aku penuh. Saya katakan amin. Jangan lagi bergerak dengan fenomena. Mana? Oh di sana ada begini. Oh di situ gereja hebat. Di sini gereja hebat. Saudara tertanamlah di gereja saudara. Men, bertumbuhlah di dalam iman atas dasar Kristus. Bukan di atas dasar fenomena. Ketika saudara lemah hari ini, saudara butuh kesembuhan. Perlu saudara ketahui adalah saudara harus menyadari bahwa kesembuhan telah diberikan kepada saudara dan saya 2000 tahun. Dan hari ini ketika engkau berkata, sehat, maka tubuhmu ini akan itu adalah kebenaran. Firman dan sembuhkan. Bersabda lagu yang kita. Ketika saudara berkata, aku jadikan oleh perkatakan kebenaran itu yang berikan saudara dan saya. Stop orang percaya yang mengejar fenomena Tuhan di mana-mana. Walaupun engkau mungkin 38 tahun, mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun mengalami kelemahan. Tetapi hari ini dengar baik-baik. Yesus kata,
Apakah engkau yakin bahwa engkau sudah dijadikan sembuh? Apakah engkau yakin bahwa engkau sudah dijadikan utuh? Apakah engkau yakin bahwa engkau sudah dijadikan penuh? Tidak kurang suatu apapun yang tahu, saudara. Yesus tahu saudara sedang terbaring lemah di tempat tidur, menantikan kemurahan. Tapi dengar baik-baik. Perkataan kebenaran. Kau bukan. Katakan 1, 2, 3, aku sudah disembuhkan. Masalahnya bukan pada sakit penyakit saudara. Masalah bukan ada pada kelemahan. Masalah ada di sini. Itu kita perlu yang namanya metanoia, itu artinya bertobat. Bertobat itu bukan mengubah kelakuan, tetapi bertobat itu mengubah hati dan pikiran saudara selaras dengan kebenaran Kristus. Kalau dulu kita pikir kalau malaikat datang dan goncang air itu dan saya di sana, saya pasti sembuh. Dan dulu kita pikir kalau saya jamah jubahnya, saya pasti sembuh. Kan? Kalau saya begini, dan saya begini. Itu ada sayanya di sana. Tapi dengar baik-baik. Bukan tentang saya dan saya. Tetapi ini tentang pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Yang menjadikan saudara sembuh. Yang oleh bilur-bilur. Kamu telah, bukan akan. Percaya katakan amin. Kamu telah. Ini ayat 2000 tahun yang lalu. Artinya 2000 tahun yang lalu kesembuhan itu sudah tersedia bagi saudara. Hari ini saudara dan saya adalah orang sembuh, orang sehat, orang utuh yang tidak kurang suatu apapun yang bisa menjadi lebih. Amin. Tetapi dengar baik-baik. Kita salah, dia tetap tolong kita. Amin. Kemurahannya selalu tersedia. Tidak tergantung malaikat datang hari ini. Yang percaya katakan amin. Karena si penguasa yang biasa memerintah malaikat itu hari ini tinggal di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara tidak butuh malaikat datang antar berkat buat saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara tidak membutuhkan malaikat antar berkat, antar kesehatan, antar kesembuhan, antar damai sejahtera, antar sukacita kepada saudara dan kemudian saudara bersukacita. Amin. Tidak perlu. Kenapa? Karena si pencipta malaikat itu sudah bersama-sama dengan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kebenaran sangat nomor. Saya yang dengar saudara. Karena ada banyak orang yang sampai hari ini masih menantikan malaikat. Sama seperti orang lumpuh. Dengar, kalau saudara masih menantikan malaikat datang bawa berkat buat saudara, saudara tidak ada bedanya dengan orang lumpuh. Mungkin lebih dari bertahun-tahun. Kalau saudara lagi tunggu sekarang ini malaikat 5 tahun, dia aja 38 tahun. Mungkin saudara bisa sampai 60-70 tahun. Tapi hari ini dengar baik-baik. Hari ini penantian itu sudah selesai. Loh ya, kita tidak lagi menanti siapapun yang datang dari sorga untuk turun ke sini. Antar berkat. Amin. Kita tidak akan menantikan siapa yang akan turun dari surga untuk bawa kesembuhan kepada saudara dan saya. Tidak akan. Kenapa? Karena sang penyembuh itu sudah tinggal di dalam. Sang penyembuh itu ada dalam kita. Amen. Firman. Jika kita berkata firman melalui perkataan apa yang kita sampaikan, yaitu firman kebenaran itu, dia akan terjadi, saudara. Saudara pun ikut sama-sama dengan Kristus. Dan yang saya maksud adalah sembuhan sudah tersedia dan kita berkata sembuh dan kesembuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amen. Kita bukan menciptakan yang tidak ada jadi ada, yang sudah ada menjadi nyata di dalam hidup saudara. Penciptaan anak-anak. Ketika kita berkatakan kebenaran, maka kebenaran itu jadi. Ya, kebenaran itu sudah tersedia. Kebenaran berkata saudara apapun, saudara utuh dan penuh. Next.
Nah, ini arti kata shalom. Ulangi lagi sekali. Perhatikan baik-baik. Shalom itu artinya apa? Sejahtera, damai sejahtera, tenang, ya, nggak kerasa kerusuh. Saudara penuh dengan shalom, ya. Saudara dipenuhi dengan damai sejahtera, amin. Orang kalau dipenuhi dengan damai sejahtera bisa lemah, bisa sakit, tetapi sakit dan kelemahan itu tidak akan mempengaruhi damai sejahtera kita. Ketika kita tidak memiliki damai sejahtera, saya sudah katakan tadi, dokter nggak sembuh, orang pintar, orang bodoh, orang buta, sembuh, macam paranormal, para layang, para. Semua kita datangin. Kenapa? Kita tidak memiliki damai sejahtera. Kalau kita memiliki damai sejahtera, kita akan tenang di dalam Kristus. Dan kita akan tenang di dalam kebenaran. Kita tenang di damai sejahtera. Kita akan mendengar suara apa? Dan kita akan mendengar suara tuntut sekali. Damai sejahtera, kita akan kerasa khusyuk. Kita akan cenderung mendengar perkataan orang. Apalagi sekarang musim media. Kalau informasi ada di sini, kita minta pun dia muncul. Buat asam urat. Dia daun sirih, 2 kelapa sawit, 3 minyak moli, 1 sendok minyak moli, aduk, blender, dan diminum tiap pagi. Sudah minum apa-apa. Udah muncul lagi. Ternyata bukan daun sirih, daun kacang. Ya kan? Daun mangga, daun kelor. Macam. Jadi itu kenapa? Karena kita tidak tenang, tidak memiliki damai sejahtera yang ada pada saudara tidak sama dengan haleluya. Saudara adalah Kristus itu. Kristus adalah damaiku. Akan 1:3. Arti daripada kata juga asiknya bahasa Ibrani, ya. Dia kaya akan pengertian, ya, kaya akan pengertian. Jadi arti selain yang tadi damai sejahtera juga tidak ada yang ketika sudah saudara memiliki, maka tidak akan ada yang hilang dari apapun itu. Amin. Saudara bisa sakit kelihatannya, oh saya kehilangan kesehatan. Tapi firman bilang, saya tidak kehilangan kesehatan. Karena kesehatan saya adalah Kristus. Tidak ada yang retak-retak. Udah. Tiku ini Pak, 3 kali diputusin. Kalau bisa dilihat Pak, ini retakannya udah banyak kali ini. Udah hancur hati ini. Sama si ini dihancurin. Sama si itu ya diputusin. Padahal belum jadi. Belum jadi aja udah diputusin. Bagaimana enggak hancur Pak? Tapi saudara, apapun yang saudara alami, berapa kali pun saudara gagal dalam pernikahan saudara, berapa kali pun saudara gagal dalam hubungan pertunangan saudara, hubungan dekat saudara, sehingga saudara merasa, aduh, luka ini semakin hari semakin dalam, ya kan? Pernah luka, Fit? Saya, soalnya enggak pacaran, saya enggak pernah luka, enggak pacaran soalnya. Begitu sekali pacaran langsung menikah. Tapi begitu menikah, luka terus, Pak. Sudah. Tapi perhatikan baik-baik, kebenaran berkata, ketika kita damai sejahtera, kita memiliki Kristus, tidak ada yang hancur. Hati yang ada pada saudara itu bukan hati yang hancur, yang percaya katakan amin. Hati yang baru, katakan aku memiliki hati yang baru. Aku memiliki pikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kita memiliki pikiran Kristus? Amin. Saya yang sering berkata, hati hancur sana. Pikiran ini udah
karuan. Tapi dengar baik-baik. Dalam masa-masa seperti itu, dengar kebenaran berkata, saudara tidak tak, saudara tidak hancur, saudara tidak terbagi-bagi. Amin. Hati saudara itu utuh, baik, karena itu hati yang baru. Pikiran saudara juga pikiran yang jernih, bening. Saudara memiliki pikiran. Mungkin hal ini terlalu tinggi buat saudara. Tapi inilah kebenaran. Setelah kita menerimanya, kita akan berjalan dan kita akan mengerti bagaimana berjalan di dalam pikirannya. Itu pikiran Kristus, bagaimana berjalan di dalam kebenaran, dan bagaimana berjalan dengan hati yang baru. Hati yang penuh dengan damai sejahtera. Hati yang penuh dengan berlimpah dengan kebenaran. Berlimpah-limpah dengan. Arti kata shalom juga artinya dalam. Saya sangat kali ada pelayanan saya berkata, kita memiliki kesehatan ilahi. Amin. Kesehatan yang pada saudara. Dan ini iyalah karena kesehatan kita kan Kristus. Amin. Kan roh. Amin. Ketika dia tinggal di dalam kita, bersama-sama dengan kita di tubuh jasmani. Hanya tubuh jasmani saudara juga berhak menerima suplai kesehatan dari sang. Saudara tinggal di rumah ini. Ketika rumah ini retak-retak, apa saudara biarin? Saudara mau biarin? Pak, kalau rumah ini genteng bocor mau biarin? Amin. Kalau roh Kristus diam di dalam saudara di tubuh yang fana ini, apa dia biarin? Kecuali kita yang berpikir bahwa memang dia biarin. Kita tidak akan melihat karyanya dalam hidup kita. Kita tidak akan melihat karyanya bagaimana dia memoles, menyuplai, memberi kepada kita. Untuk menutupi kelemahan, kekurangan kita. Ketelanjangan adalah kekurangan dan kelemahan yang disadari oleh Adam dan Hawa. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan di Taman Eden itu terhadap kelemahan yang mereka sadari bahwa aku telanjang. Apa yang Tuhan lakukan? Menutupi ketelanjangan itu dengan domba dan binatang. Itu gambaran Kristus, pengorbanan Kristus untuk cover saudara. Amin. Apa bilang bahwa Tuhan tidak ingin saudara sembuh secara. Amen. Roh Kudus ada di dalam saudara. Sama seperti saudara tinggal di rumah ini. Dan rumah ini bocor-bocor. Pecah-pecah, retak-retak. Saudara tidak akan. Apalagi Roh Kudus tinggal bersama di kemah jasmani. Tidak sanggup menolak. Hari ini dia sudah kasih jaminan bahwa saudara dan saya sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Contohnya adalah orang lumpuh 38. Tidak datang untuk menyembuhkan, tapi dia datang untuk menyadarkan. Apakah engkau yakin bahwa engkau sudah sembuh? Sudah dijadikan utuh? Apakah engkau yakin bahwa engkau adalah orang benar? Orang yang bermasalah dengan hidupnya tidak bisa benar-benar. Dia tidak menyadari. Betul? Oh dia adalah orang. Oh dia telah dijadikan benar oleh Kristus. Kalau saudara tidak pernah menyadari bahwa saudara dijadikan benar oleh pengorbanan Kristus, maka apa yang saudara lakukan adalah berusaha menutupi dan memperbaiki kesalahan saudara. Agar supaya saudara dikatakan orang benar. Saudara menciptakan dan membangun identitas saudara sendiri luar apa yang di luar bangunan Kristus. Dan ini persoalan besar orang percaya. Makanya kita tidak bisa menjadi pemenang. Tidak bisa menerima hidup dalam kemenangan Kristus. Kenapa? Karena kita sedang berjuang sendiri. Itu kunci. Tapi dengar baik-baik. Kau tidak sedang berusaha untuk jadi orang benar.
Kristus telah menjadikan engkau benar 2000 tahun yang lalu. Hari ini ketika engkau menyadari bahwa aku orang benar, maka engkau berkatalah kepada dirimu sendiri, dengar Selby, engkau adalah orang benar, engkau telah dijadikan benar oleh darah Yesus. Maka yang namanya Selby akan tunduk kepada kebenaran itu. Ketika Selby mulai melangkah, dia akan melangkah dalam cara pikiran yang baru, dengan hati yang baru, bahwa dia adalah orang benar. Dengar baik-baik. Apakah engkau yakin bahwa engkau adalah orang kudus? Kalau engkau tidak yakin, maka engkau akan mengejar kekudusan seumur hidupmu. Bagaimana kita bisa mengejar sesuatu yang sudah ada? Amin. Sesuatu yang sudah ada di genggaman kita, dan kita tidak menyadarinya, maka kita kejar. Ini kan hal yang nonsens. Padahal itu sudah ada. Makanya Yesus berkata kepada dia, sudah ada. Jadilah engkau sembuh. Karena sudah ada. Kau sudah sembuh. Engkau bukan orang sakit. Bangkit dan berjalanlah. Haleluya. Maka orang itu bangkit dan berjalan. Ini adalah firman yang sangat powerful buat saudara dan saya. Saudara dan saya tidak sedang mengejar kekudusan. Karena kekudusan Kristus sudah menjadi kekudusan saudara. Amen. Saudara tidak perlu mengejar kesempurnaan. Walaupun banyak ayat menyuruh saudara, memerintahkan saudara, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun melihat Allah. Bahkan banyak ayat yang berkata, kejarlah, jadilah, berusahalah sempurna. Tapi hari ini saya mau katakan, engkau sudah kudus, engkau sudah sempurna. Oleh karena pengorbanan Kristus. Ketika kita menyadarinya, maka kita akan berjalan di dalam kekudusan, dalam kesempurnaan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus, yang Roh Kudus menjadi jaminan buat saudara dan saya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Haleluya. Pengorbanannya menjadi tidak sia-sia buat saudara dan saya. Bagaimana saudara menghargai dia, bagaimana saudara menghargai Bapa, bagaimana saudara memuliakan Kristus, memuliakan Bapa adalah dengan menghargai, menyadari, aku telah dijadikan utuh, aku telah dijadikan sembuh. Aku telah dijadikan sempurna. Aku telah dijadikan benar. Aku telah diberkati. Aku telah sempurna. Aku telah kudus. Tidak ada perbuatan saya apapun di dalamnya. Semuanya hanya kasih karunia Bapa kepada oleh Yesus Kristus. Dia telah mati dan bangkit. Tinggal di dalam saudara. Hidup sebagai saudara dan amin. Hari ini kita hidup bukan kita lagi, kata Paulus, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita memiliki dasar pemikiran, dasar kebenaran ini dalam pikiran kita dan dalam hati kita. Oh, kita utuh, tidak kurang suatu apapun yang baik. Amin. Memang kita bisa lemah, memang kita bisa sakit. Tapi kelemahan dan kesakitan itu bukan datang daripada Tuhan. Amin. Bukan Tuhan sedang pakai itu untuk mendidik dan mengajari saudara dan saya. Tidak. Tetapi ketika kelemahan dan itu datang, mungkin kita salah. Mungkin kita tidak waspada. Mungkin kita kurang hati-hati. Tapi dengar baik-baik. Kebenaran yang ada di dalam kita, kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Amin. Kebenaran itu akan menyembuhkan kita. Kebenaran itu akan menyelamatkan kita. Haleluya. Saudara utuh, saudara penuh. Saudara dan saya tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena Kristus ada di dalam saudara dan saya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa yang baik. Kebenaran-Mu hari ini memerdekakan kami.
Kami mengucap syukur. Engkau berkata bahwa kami telah utuh, bahwa kami penuh, kami tidak ada retak, kami tidak kurang suatu apapun, kami sehat, kami sempurna, kami benar, kami kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu karena pengorbanan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Darahnya, oleh kebangkitannya, saudara menerima kasih karunia-Nya. Bukan karena usaha dan perbuatan saudara, saudara disembuhkan. Tetapi karena kasih karunia-Nya lah saudara disembuhkan. Hari ini berjalanlah di dalam kesembuhan ilahi. Berjalanlah di dalam berkat-berkat ilahi-Nya. Berjalanlah di dalam kebenaran ilahi-Nya. Berjalanlah di dalam kekudusan ilahi-Nya. Berjalanlah di dalam Kristus. Biarlah jemaat JKB Balikpapan ini adalah orang-orang yang penuh, tidak kurang suatu apapun. Kami mengerti, kami tahu identitas kami di dalam Kristus. Amin. Kami tahu bagaimana warisan kami oleh karena Kristus. Kami tahu bagaimana memanfaatkan, mempergunakan dan hidup di dalam warisan yang diberikan kepada kami. Warisan Bapa kepada kami. Kami mengerti mengelolanya di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaat JKB Balikpapan ini, baik teman-teman juga yang mengikuti secara online. Kami utuh. Haleluya. Kami penuh dan sempurna di dalam Kristus. Terima kasih. Mampu mengatakan memberkati. Baik anak-anak sekalipun, mungkin mereka dalam usia masih sangat muda, tetapi mereka secara rohani mereka menangkap dengan penuh kebenaran yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Roh kami berkobar-kobar pada pagi hari ini. Roh kami bersuka cita pada pagi hari ini oleh karena kebenaran yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersuka cita dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin.